Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep pendidikan Quran surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Di sini jadi dijelaskan bahwasanya dalam tafsir Al-Azhar ayat 17 ini berkaitan dengan ayat 16 sebelumnya. Maksudnya yaitu bahwa segala sesuatu perlengkapan kerajaan yang diperlukan dan disediakan oleh Tuhan buat Sulaiman, yang signifikan ialah prajurit bala tentara. Maka tentara Sulaiman terdiri dari tentara gaib, tentara udara, dan tentara biasa. Yang dimana tentara gaib ini dikatakan dalam tafsir Al-Azhar adalah jin, tentara udara ialah burung, dan tentara biasa adalah manusia. Masing-masing ditempatkan dalam bidang tertentu, dikarenakan di akhir hayat dikatakan dan semua mereka diatur. Maksudnya itu disusun baik-baik dan diberi barisan. Mujahid juga berkata bahwasanya Nabi Sulaiman menempatkan untuk setiap jenis tentara itu komandan yang mengatur barisan agar barisan terdepan tidak terlalu maju, meninggalkan barisan belakang. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh para raja saat ini diambil dari kata al-waza yang artinya perkekangan dan pengendalian. Utsman bin Affan berkata bahwasanya apa yang dikendalikan oleh penguasa lebih banyak daripada apa yang dikendalikan oleh Al-Quran, maksudnya dari manusia. Dapat disimpulkan bahwasanya bala tentara Nabi Sulaiman ini telah diatur sebaik-baik mungkin dengan memiliki kepemimpinan tiap di perkelompoknya. Dengan demikian, dengan perubahan zaman dan kemajuan di dunia ini, tapi Al-Quran telah memberikan isyarat lebih dahulu bahwa tentara yang terusan rapi adalah salah satu syarat mutlak di dalam mencapai kemenangan peperangan dan menjaga keamanan. Dan juga merupakan bukti bahwa Nabi Sulaiman menyatukan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta hasil doanya yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Fadul Qadir dikatakan bahwa perkataan setelahnya dan merupakan titik akhir dan dari akhir sebelumnya. Maknanya adalah lalu mereka diatur dengan tertib hingga titik tersebut, yaitu sampainya mereka di lembah semut. Maksudnya mereka berjalan dengan tertib tanpa berai hingga mencapai tempat tersebut. Kemudian Ibnu Katsir telah meriwayatkan melalui jalur Ishaq Ibnu Bashir dari Sa'id dan dari Qatadah dari Al-Hasan bahwa nama semut yang berbicara itu adalah Haras. Ia berasal dari kelompok semut yang dikenal dengan nama Bani Syian. Kemudian adapun hubungan ayat ini dengan konsep pendidikan saat ini ialah yang pertama, patuh kepada aturan. Setiap semua pengguna jalan haruslah berjalan dengan tertib, teratur, dan mematuhi segala peraturan atau hal-hal telah disepakati bersama dalam rangka menciptakan suatu kondusif di jalan. Pengendalian diri merupakan kata kunci dari keteraturan dan ketertiban berlalu lintas. Setiap orang berada atau menggunakan jalan harus mampu memimpin dirinya sendiri untuk dapat menjadi pengguna jalan yang lebih baik. Kemudian poin yang kedua ialah saling menghormati. Individu atau sekelompok orang yang menggunakan jalan harus menghormati pengguna jalan lainnya. Saling menghormati di jalan raya sama sekali tidak memandang status sosial. Memang sudah selayaknya semut yang kecil dengan strata rendahan memberikan hormat dengan Raja Sulaiman. Namun kawanan semut sama sekali tidak kehilangan haknya untuk dihargai balik oleh rajanya. Kehidupan di jalan raya tidak mengenali prioritas buta dan kesemena-menaan. Jika Al-Quran mengajarkan bahwa seorang raja atau manusia dan diberi kuasa atas manusia lain, mesti menghormati semut atau binatang yang sangat kecil lainnya. Tentu tidak selayaknya seorang penjahat atau manusia itu merasa tidak perlu menghargai anak buahnya manusia di jalan raya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.